Biarkanlah diri ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak sempatkan untuk wawancara kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Aswan dan rekan saya yang bernama Firman. Kami dari Institut Agama Islam Kendari, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya di sini akan mewawancari Bapak terkait penegakan hukum di Indonesia, di mana merupakan tugas ujian akhir semester kami dari mata kuliah Umum Bahasa Indonesia. Mungkin sebelumnya Bapak harus memperkenalkan diri dulu, nama apa atau jabatan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua atas kepercayaan kepada saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada juga pertanyaannya, kita bisa nanti kita cari sama-sama. Jadi nama saya Persis Wahyudi, jabatan saya di sini Kanit Reskrim. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana keseharian Bapak dalam bertugas sebagai seorang polisi? Dalam keseharian bertugas, saya teman-teman yang lain pada kepolisian adalah sesuai dengan tupoksi. Tugas tupoksi masing-masing fungsi kan ada. Pada kayak saya, tupoksi saya di reskrim, bagaimana caranya supaya wilayah-wilayah hukum saya, khususnya Polsek Ranumito ini aman, kondusif, tidak terjadi permasalahan, sehingga kita upayakan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, himbauan, pembinaan dan sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apa saja kendala yang sering Bapak alami selama bertugas? Kalau masalah kendala, alhamdulillah sampai saat ini sih belum ada kendala. Kendala kan bermacam-macam. Kalau secara khusus kendala, alhamdulillah belum ada. Masih bertugas, hanya ya tahu sendiri kalau di lapangan mungkin masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi itulah namanya masyarakat, kita harus tetap melayani, melindungi dan mengayomi apapun pendapat masyarakat, kita tidak bisa menyalahkan. Tinggal dari diri sendiri saja kita bagaimana supaya kendala di lapangan itu tidak ada. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Apa saja pelanggaran yang sering warga lakukan selama Bapak bertugas? Kalau di Polsek sini ya, kalau khusus di Polsek ini sih, kalau di wilayah sini kebanyakan itu adalah pengaruh miras, mabuk, ya seperti pengeroyokan, penganiayaan, dan juga ada kemarin persetubuhan anak di bawah umur, tapi secara garis besar sih kebanyakan pengeroyokan, penganiayaan, terutama juga pencurian yang marak sekarang. Makanya kami sering patroli untuk mengurangi dampak-dampak itu. Apakah dari mereka lebih banyak yang masih di bawah umur atau yang sudah dewasa? Lebih banyak kalau untuk di Polsek Ranumito ini lebih banyak anak di bawah umur. Untuk beberapa kasus yang kami tangani di Polsek Ranumito ini, laporan-laporan dan aduan yang kami terima itu kebanyakan adalah hampir 80% anak-anak pelaku maupun korban. Baik, apakah ada perbedaan dalam pemberian sanksi dari pelanggar dewasa dan yang masih bawah umur? Ada, dalam undang-undang pun pasti ada perbedaan antara sanksi untuk yang dewasa dengan yang anak-anak. Kalau yang dewasa, dia harus diselesaikan, dilanjut, diproses. Tapi kalau anak-anak berarti kita harus ada yang namanya anak-anak itu adalah upaya diversi. Dan itu wajib dilakukan di penyidikan, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Kasus anak harus dilakukan upaya diversi. Diversi itu adalah upaya supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau anak sebagai pelaku. Seperti itu. Baik, selanjutnya
Bapak di sini sebagai penegak hukum, bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang masih melanggar hukum? Ya, kalau tanggapan saya sih, saya harapkan mungkin masyarakat supaya sadar, supaya tidak terjadi, supaya daerahnya aman. Ya, peran kita semua, terkhususnya ya adik-adik, harus juga sosialisasi ke masyarakat, penegakan, menjelaskan bahwa suatu hal yang melanggar itu pasti akan ada sanksinya. Nah, contohnya sekarang ini di sini kan anak-anak, kasus anak-anak itu banyak. Makanya kami di sini melakukan pembinaan. Kalau untuk kasus anak-anak kami melakukan pembinaan, dan itu kami kembalikan ke orang tuanya. Kira-kira sistem apa saja yang mampu meningkatkan penegak hukum jika diterapkan di Indonesia? Kalau masalah sistem, dia sih sekarang kan sistem penegakan hukum di Indonesia sekarang adalah diutamakan yang namanya RJ, Restoratif Justice. Harapan dari pemerintah, Kapolri dan Kejaksaan atau semua supaya RJ agar bisa mengurangi tingkat kriminalitas. Karena dengan hukuman badan, hukuman kurungan belum berarti dia efek jerah atau apa sebagainya. Makanya diutamakan sekarang adalah kasus itu di restoratif justice. Ya, tidak semua yang kasus ancaman hukumannya rendah dan mungkin penganiayaan biasa dan sebagainya itu diutamakan untuk RJ. Pesan dari Bapak selaku penegak hukum kepada kami masyarakat Indonesia, terutama kepada mahasiswa, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu atau memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia? Ya, kita saling mengingatkan saja. Kita saling mengingatkan kalau di sekitaran kita, di lingkungan kita ada yang melakukan pelanggaran atau apa, kita saling mengingatkan saja bahwa perbuatan itu salah. Jangan sampai perbuatan itu menyebar sehingga terjadi kekacauan apa sebagainya. Intinya kita saling mengingatkan. Kalau ada gerakan yang aneh-aneh atau apa, mungkin bisa memberitahukan kepada pihak kepolisian sehingga bisa kita pantau, kita datangi untuk mengetahui atau mengecek apakah benar ada atau tidak, kan seperti itu. Kita saling mengingatkan saja. Baik, terima kasih atas waktunya Pak dalam wawancara kali ini. Mungkin itu saja hasil dari wawancara kami kepada beliau. Semoga apa yang telah disampaikan kepada beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.